ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Indahzir Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, istiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indahsiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan kembali di kesempatan siang hari ini bersama saya Ang Yub yang akan menemani Anda insyaallah hingga beberapa jam ke depan, ya, tentunya dengan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini atau di pagi yang cukup cerah ini, ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan yang terpenting lagi diberikan keistiqomahan, ya, keistiqomahan untuk terus mengkaji ilmu agama ini, keistiqomahan untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan, ya. Barakallahu fikum. Tentunya dengan terus istiqomah, dengan terus semangat, ya, mengkaji ilmu agama ini, mengambil faedah-faedah dari apa yang disampaikan oleh para asatidzah kita, hafizahumullah, dan kita juga terus mengambil faedah-faedah serta ilmu dari para ulama, ya sebagai bekal bagi kita semua. Karena tentunya dengan kita terus thalabul ilmi, dan itu juga merupakan kebutuhan bagi kita, ya, sehingga segala amalan ibadah kita, muamalah kita tentunya bisa semakin ditingkatkan, bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya sajian acara berupa kajian-kajian dari para asatidzah kita, hafizahumullah, ya, sudah kita dengarkan sejak pukul 5 tadi pagi hingga di kesempatan saat ini, ya. Ya. Dan rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf hafizallahu ta'ala, yaitu fenomena LGBT dan penyebab hancurnya kaum Lut, ya. Ya, ini juga sebagai pelajaran bagi kita dan juga sebagai peringatan bagi kita, ya. Apalagi di belakangan ini, ya, di waktu-waktu belakangan ini marak sekali, ya, mengenai LGBT, ya, entah itu di negara kita bahkan di seluruh dunia, ya. Sekarang sudah semakin banyak, ya, orang-orang yang mungkin mendukung, ya, perbuatan tersebut. Naudzubillah, ya. Ya, kita harus mengingat dan juga tentunya sebagai bahan pelajaran bagaimana Allah mengisahkan, Allah menceritakan, ya, bagaimana kisah, ya, kaum Nabi Lut di zaman Nabi Lut tentunya, ya, dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, ya, sehingga Allah turunkan adab kepada kaumnya tersebut, ya.
Ya, semoga kita bisa terhindarkan ya, kita, keluarga kita dan semua kaum muslimin tentunya ya, bisa terhindarkan dari penyimpangan tersebut. Barakallahu fikum ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kita sama-sama dengarkan kajiannya bersama Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafizallahu Ta'ala. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan ya, dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa ahibbai rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang paling mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu talabul ilmi. Untuk itu hendaknya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amal ini sebagai amal yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hendaknya kita semua juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan dan kekokohan untuk terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita ingat bersama bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai manusia
dan melebihkan kita di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi seluruh Bani Adam kendaraan baik di daratan maupun di lautan, dan kami telah anugerahkan kepada mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka di atas makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal. Akal ini adalah satu anugerah, satu keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, perhiasan yang tidak ada bandingannya, sehingga kita manusia dengan adanya akal ini menjadi makhluk yang paling pantas untuk mendapatkan beban syariat. Maka siapa saja di antara kita yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan jaminan rahmat, keridhaan dari Allah dan jannahnya. Dan sebaliknya, siapa di antara kita yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, meninggalkan ketaatan kepadanya, melakukan berbagai macam kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang keji, hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, dan pantas baginya untuk masuk ke dalam ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu bentuk siksa neraka dalam firman-Nya, yusharu ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Orang-orang yang berada di neraka itu mereka akan disiram dengan air yang sangat panas, sehingga siraman air yang sangat panas ini akan menghancurkan semua apa yang ada dalam perutnya dan kulit-kulitnya. Bagi penghuni neraka juga disediakan besi, cambuk-cambuk yang mengerikan yang terbuat dari besi. Ikhwani wa ahibai rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh sangat disayangkan ketika ada sebagian orang yang menyia-nyiakan kemuliaan, menyia-nyiakan perhiasan yang sangat berharga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, menjualnya kepada setan. Padahal setan ini adalah musuh manusia yang paling nyata. Setan telah berjanji kepada dirinya untuk menyesatkan manusia, membinasakan manusia, dan menjadikan manusia sebagai golongan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan tentang tekad setan dalam menyesatkan dan menghancurkan serta membinasakan manusia. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
Karena engkau telah menyesatkan aku, kata setan, maka aku akan memalingkan semua manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kami, kata setan, akan mendatangi mereka, akan mendatangi manusia di depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan, dari arah kiri, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita tentang bahayanya makar setan. Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam, jangan sekali-kali setan menipu kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah setan itu sebagai sebenar-benarnya musuh. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu akan mengajak golongannya, akan mengajak siapa saja yang mengikutinya untuk menjadi penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sekian banyak makar setan adalah sebuah fenomena yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu sebuah perilaku menyimpang yang melepaskan manusia dari sifat-sifat kemanusiaannya. Sebuah perilaku menyimpang yang melepaskan kemuliaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sebuah perilaku yang ditentang keras oleh agama, ditolak oleh fitrah, dan dijauhi oleh jiwa yang bersih. Perilaku yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan lesbi, gay, biseksual, transgender, yang kemudian disingkat menjadi LGBT. Lesbi adalah wanita penyuka wanita, sedangkan gay adalah laki-laki penyuka laki-laki. Biseksual adalah penyuka kedua-duanya secara sekaligus. Di samping menyukai wanita juga menyukai laki-laki. Sedangkan transgender adalah laki-laki yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Mukhannithin minar rijal wa mutarajjilat minan nisa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sungguh fenomena ini merupakan sebuah fitnah, bencana, kekejian, dan penyimpangan yang mengeluarkan manusia dari tabiat yang sesungguhnya menuju tabiat yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena binatang sekalipun tidaklah melakukan, tidak ada istilah pada binatang. Binatang yang jantan menyukai binatang. Tidak ada binatang yang jantan menyukai binatang jantan lainnya. Ini binatang. Maka tatkala manusia menyukai sesama jenisnya, laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita, ini berarti mereka telah melakukan sesuatu yang lebih rendah daripada binatang. Balhum adall kal an'am. Balhum adall, kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Akal mereka sudah tidak ada. Kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mereka campakkan.
Sungguh ini sebuah musibah yang besar. Para pelaku perbuatan tersebut sudah terbalik tabiatnya. Dan jika tabiat itu sudah terbalik, maka hati akan terbalik, perilaku akan terbalik, pola pikir akan terbalik, keyakinan pun terbalik. Sehingga tidak heran, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ketika kita dengar komunitas yang menamakan dirinya LGBT secara terang-terangan meminta kepada pihak pemerintah agar pemerintah melegalkan perbuatan mereka atas nama HAM, hak asasi manusia. Subhanallah. Melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatasnamakan HAM, ini sebuah kejahatan yang besar, sebuah pelanggaran yang besar. Islam adalah agama yang begitu tegas mengatur hak asasi manusia. Kita harus hati-hati, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sekarang ini banyak gerakan yang mengatasnamakan HAM, tetapi pada dasarnya untuk merusak syariat Islam, menghancurkan Islam dari dalam, menghalalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Tidak saja komunitas yang menamakan dirinya sebagai LGBT, tetapi Islam liberal, liberalisme, komunisme, dan ajaran-ajaran isme-isme lainnya yang menyimpang dari Islam, mereka selalu memakai istilah HAM. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang sangat menyedihkan adalah ketika ternyata sebahagian atau bahkan mayoritas orang-orang yang menjadi pelaku dari perilaku menyimpang itu adalah kaum muslimin. Orang-orang yang secara status sebagai muslim sungguh telah sirna rasa malu dalam diri mereka. Sungguh telah lenyap kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innahu yufsidu halal fa'il wal maf'ul fasadan la yakadu yurja ba'dahu salahun illa an yasha Allah bitaubatin nasuh. Kata Ibnul Qayyim, sungguh perilaku itu adalah sebuah perilaku yang akan merusak keadaan si pelaku dan objeknya dengan satu kerusakan yang hampir-hampir tidak diharapkan adanya perbaikan lagi setelahnya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bitaubatin nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini adalah penyakit yang membahayakan. Ini adalah kerusakan yang sulit untuk lepas darinya ketika sudah masuk ke dalamnya. Sangat tipis harapan bagi mereka-mereka yang terjerumus ke dalam perilaku ini untuk bisa lepas dan keluar. Karena itu bisa jadi bagian dari azab, bagian dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Kata Ibnul Qayyim, la yakadu yurja ba'dahu salahun. Hampir-hampir tidak diharapkan lagi adanya perbaikan dalam diri mereka. Karena mereka telah melakukan satu kerusakan dengan kerusakan yang besar. Bukan kerusakan yang ringan, tapi kerusakan yang besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena yang baru. Akan tetapi pernah ada
dan pernah terjadi di masa yang silam, tepatnya di masa Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Fenomena ini menimpa dan terjadi pada kaumnya. Fenomena ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelum kaum Lut alaihi salatu wassalam tidak pernah terjadi. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam lah yang pertama kali melakukan perilaku yang keji ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab yang sebelumnya tidak pernah Allah timpakan kepada umat dan kaum sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengurai kisah tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh satu umat pun sebelum kalian." Kemudian kata Lut alaihi salatu wassalam, "A innakum lata'tunar rijal wa taqta'una as-sabil." Sungguh kalian benar-benar mendatangi kaum laki-laki, wa taqta'una as-sabila, dan menyamun, merampas harta benda dengan cara yang batil. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut secara terang-terangan di tempat berkumpulnya kalian. Kemudian kata Allah, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin." Ternyata jawaban kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah, "I'tina, datangkan kepada kami," kata mereka, "datangkan kepada kami azab Allah, in kunta minas shadiqin, kalau memang engkau benar-benar termasuk orang yang jujur." Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam menantang azab Allah ketika diingatkan oleh Nabi mereka, Lut alaihi salatu wassalam, "Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak pernah terjadi sebelum kalian. Kalian mendatangi kaum laki-laki." Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan yang keji ini. Mereka malah menantang azab Allah. Mereka mengatakan, "I'tina, datangkan kepada kami azab Allah jika memang engkau termasuk orang yang jujur." Subhanallah. Fenomena menentang azab Allah ini ternyata tidak hanya terjadi di masa yang silam yang dilakukan oleh kaum Lut alaihi salatu wassalam. Pada masa kini muncul orang-orang yang berani terang-terangan menantang azab Allah. Salah satunya adalah orang yang membela habis-habisan, membela mati-matian perilaku menyimpang ini, menantang azab Allah azza wa jal. Kalau seandainya kaum Lut itu diazab, maka mana orang-orang yang melakukan homoseksual di zaman sekarang ini? Nyatanya mereka aman-aman saja. Dia menantang azab Allah azza wa jal. Na'udzubillah. Semakin hari fitnah
semakin besar. Semakin hari orang-orang yang menyebarkan penyimpangan semakin berani melakukannya dengan terang-terangan. Ini adalah hal yang perlu untuk kita waspadai kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus mempertebal keimanan, keyakinan, akidah. Kita harus membekali diri dengan ilmu syar'i. Karena kalau tidak, kita tidak akan mampu menghadapi gelombang fitnah yang terus berdatangan, semakin besar, semakin besar, semakin berbahaya, sampai nanti fitnah yang paling puncaknya adalah munculnya Dajjal menjelang hari kiamat. Ketika kaumnya menantang azab Allah, maka Lut alaihi salatu wassalam berkata sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku dengan engkau menimpakan azab alal qaumil mufsidin, kepada kaum yang membuat kerusakan. Kaum yang melakukan perilaku menyimpang itu disebut sebagai kaum yang mufsid, kaum yang merusak di muka bumi. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, karena Allah secara khusus dalam Al-Quran mengatakan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membuat perbaikan dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman masih tentang perkataan Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, ata'tunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian benar-benar mendatangi, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat sebelum kalian. A'innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian telah melakukan satu pelanggaran yang besar. Kalian mendatangi laki-laki, menumpahkan syahwat kalian bukan pada wanita. Bal antum qaumum musrifun. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Pria yang menyukai sesamanya, wanita yang menyukai sesamanya. Seseorang yang menyukai wanita dan pria secara sekaligus disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang musrifun, kaum yang melampaui batasan. Karena secara fitrah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan mereka untuk seperti itu. Allah jadikan laki-laki dan wanita ini berpasang-pasangan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan laki-laki cenderung kepada wanita dan wanita cenderung kepada laki-laki. Ketika ada dari kalangan manusia yang laki-lakinya malah cenderung kepada sesamanya, yang wanitanya malah cenderung kepada sesamanya dari kalangan wanita, maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batasan. Bal antum qaumum musrifun. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Mereka disebut mufsidun. Kemudian kali ini mereka disebut sebagai kaum yang musrifun, melampaui batasan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ata'tunal fakhishata wa antum tubsirun. Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ata'tunal fakhishata wa antum tubsirun. Apakah kalian dengan sengaja melakukan perbuatan keji ini padahal kalian mengetahuinya,
Padahal kalian melihatnya bahwa ini sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah. Subhanallah. Mereka kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam melakukan perbuatan keji itu dalam keadaan mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan sebuah kesalahan, melanggar norma-norma, melanggar fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tidak sedikit dari mereka yang tergabung dalam komunitas LGBT itu juga dalam keadaan sadar melakukan tindakan kejinya. Yang laki-laki tahu bahwa yang didatanginya adalah juga seorang laki-laki. Yang wanita juga dalam keadaan tahu bahwa yang didatanginya adalah seorang wanita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamah. A'innakum lata'tunar rijal. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, kalian benar-benar mendatangi kaum laki-laki syahwatan, dalam rangka menumpahkan syahwat kalian min dunin nisa, bukan pada wanita. Bal antum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Kali ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, orang-orang yang jatuh dalam perilaku menyimpang itu, sebagai kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Mereka mufsidun, merusak di muka bumi. Mereka musrifun, melakukan tindakan yang melampaui batasan. Dan mereka juga kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya menurunkan azab kepada mereka. Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran surat Hud. Kata Allah, falamma jaa amruna, ketika datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atasnya jadi bagian bawahnya, bagian bawahnya jadi bagian atasnya, yakni di balik negeri tersebut. Dan penduduk kaum Lut pada waktu itu sekitar 400 jiwa. Di balik negeri mereka oleh Allah Azza wa Jal, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mambud, kami, kata Allah, hujani mereka dengan batu-batu dari langit, batu-batu yang terbuat dari tanah yang telah terbakar, batu-batu yang panas, mambud, bertubi-tubi, tidak hanya sekali, masmumah. Dan setiap batu yang dilemparkan dari langit itu ada tanda-tandanya. Kata para ulama tafsir, tanda-tanda yang menuliskan nama-nama setiap pelakunya. Azab yang mengerikan, azab yang membuat kita takut mendengarnya. Kemudian kata Allah, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, sungguh azab yang seperti itu tidak akan jauh menimpa orang-orang yang zalim yang melakukan tindakan yang sama. Ketika perilakunya sama, maka azab yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jal juga sama. Allah mengazab kaum Lut dengan 3 azab sekaligus. Yang pertama, Allah azab mereka dengan sayhatal hailah, jeritan-jeritan, lolongan-lolongan, teriakan-teriakan yang begitu keras, menggambarkan betapa sakitnya mereka, menggambarkan betapa panik dan takutnya mereka. Dalam tafsir disebutkan bahwa malaikat Jibril membentangkan sayapnya sehingga bangunan-bangunan, gunung-gunung yang ada di negeri itu hancur lebur. Kemudian Jibril merapatkan sayapnya lalu mengangkat negeri itu hingga ke langit, sehingga penduduk langit mendengar teriakan-teriakan mereka, lolongan-lolongan mereka. Mereka berteriak secara histeris, mereka ketakutan, mereka sangat kesakitan. Lalu kemudian negeri mereka dibalikan, bagian atasnya ada di bawah dan bagian bawahnya ada di atas.
Ini azab yang berikutnya. Kemudian azab yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Lut alaihi salatu wassalam adalah mereka dihujani dengan batu-batu yang terbuat dari tanah-tanah yang telah terbakar. Mandud, bertubi-tubi, masmumah, dan setiap batu itu ada tandanya. Bertuliskan nama setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, akhir dari perjalanan kecongkakan dan kesombongan kaum Lut alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mengindahkan peringatan Lut, mereka membangkang, mereka kafir kepada Lut alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mau mengikuti arahan-arahan nabinya. Mereka dengan bangganya, dengan sombongnya, dengan congkaknya tetap melakukan perbuatan yang keji tersebut. Bahkan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala habisi mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Azza wa Jal, ketika dari kalangan umat ini ada yang jatuh ke dalam perilaku kaum Lut alaihi salatu wassalam, perilaku menyimpang, perilaku yang sangat keji, perilaku yang sangat berbahaya, perilaku yang akan melenyapkan agama seseorang, perilaku yang akan menghancurkan jiwa seseorang, perilaku yang akan merusak moral. Kita bisa lihat bagaimana keadaan mereka-mereka yang tergabung dalam komunitas LGBT itu. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Mereka tidak punya agama. Jiwa mereka hancur. Moral mereka rusak. Itu akibat dari perbuatan tersebut. Sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnul Qayyim, najasatu zina wal liwatah aghladu min ghairiha minan najasat min jihati annaha tufsidul qalba wa tud'ifu tauhidahu jiddan walihada kana akhdhan nas bihadihi najasah aktharuhum syirkan. Najisnya perbuatan zina dan lesbian atau gay itu lebih besar dibandingkan selainnya dari hal-hal yang najis. Dari sisi bahwa perbuatan tersebut tufsidul qalba, dapat merusak hati, mematikan hati. Ketika hati itu mati, maka seseorang tidak lagi mempunyai cahaya yang dengan itu dia bisa berjalan di muka bumi dengan baik. Karena yang terpenting dalam diri manusia itu adalah hati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Ini artinya ketika hati ini rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Otaknya akan rusak, perilakunya akan rusak, keyakinannya tidak ada. Perbuatan ini, perilaku menyimpang ini, tufsidul qalba, akan merusak hati, mematikan hati, menghilangkan fungsi hati. Kemudian wa tud'ifu tauhidahu jiddan, akan melemahkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Sementara perilaku ini adalah perilaku yang nyata-nyata menghalalkan
apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Padahal meyakini yang halal dan meyakini yang haram adalah bagian dari akidah. Bagian dari akidah Islam yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Tidak boleh bagi seorang muslim menganggap halal apa yang telah Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kana akhdhan nas, orang yang paling nampak mengambil bagian dari perilaku menyimpang ini, zina atau lesbi atau gay atau biseksual, perilaku najis ini adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, musuh Allah dan musuh Rasulnya. Maka tidak heran jika orang-orang kafirlah yang sebenarnya menjadikan LGBT ini sebagai gaya hidup, menjadikan LGBT ini sebagai kesenangan, yang kemudian mereka begitu gencar menuntut persamaan, sekali lagi atas nama HAM. Kita harus tahu bahwa orang yang paling keras suaranya menyatakan HAM adalah kufar. Orang-orang kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya. Kaum muslimin tidak boleh terpengaruh dengan kata-kata ini yang sepertinya menuntut keadilan, tetapi dibalik itu justru ingin menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingin menyatakan keimanan adalah kekufuran dan kekufuran adalah keimanan. Bahkan ingin menghilangkan istilah iman wal kufur dan mengangkat istilah kemanusiaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, perilaku yang seperti ini, lesbi, gay, biseksual, transgender adalah hal yang biasa di negeri Belanda, Spanyol, Belgia, negara Amerika Serikat, bahkan negara-negara yang lainnya. Bahkan ada di antaranya negara-negara yang sudah secara terang-terangan menghalalkan pernikahan sesama jenis. Di mana itu terjadi? Apakah di negeri kaum muslimin? Tidak. Itu terjadi di negara-negara kafir wal'iyadzubillah. LGBT sesungguhnya budaya kafir, bukan budaya Islam. Sehingga sampai detik ini negara-negara kaum muslimin menolak adanya perilaku yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan di Belanda ada sebuah organisasi yang jelas-jelas menamakan dirinya sebagai kaum homoseksual. Organisasi itu kemudian dinamai dengan COC di Belanda. Demikian juga di negara-negara lain, Spanyol, di Belgia, di Amerika Serikat, di negara-negara kufar wal'iyadzubillah. Kita ikhwan fiddin rahimakumullah merasa khawatir dengan munculnya fenomena LGBT di negeri kita. Kita merasa khawatir bahwa ini adalah bagian dari makar Yahudi, makar orang-orang kafir barat untuk menjauhkan kaum muslimin dari syariatnya yang suci.
makar orang-orang kafir untuk merusak pemuda muslimin, makar orang-orang kafir untuk merusak muslimah. Dan itu tidak mustahil ketika komunitas ini, lesbi, gay, biseksual, dan transgender, meminta hak dengan istilah mereka kepada pemerintah kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa makar orang-orang kafir, makar Yahudi ini sangat besar. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha kepada kalian kaum muslimin sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Yuriduna an tamilu mailan azima. Mereka, setan dan bala tentaranya, kufar, Yahudi dan Nasrani, yuriduna an tamilu mailan azima. Mereka ingin agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Segala upaya mereka lakukan, segala makar mereka lancarkan. Semua sektor mereka masuki. Pemikiran, akhlak, moral. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala as-salamah. Yang terkena perilaku menyimpang ini notabene-nya adalah para pemuda, para pemudi, yang justru mereka itu menjadi andalan dan kekuatan sebenarnya bagi bangsa dan negara dan umat. Kalau para pemudanya sudah seperti itu keadaannya, kalau para pemudinya sudah seperti itu keadaannya, maka akan hilanglah kekuatan bangsa, kekuatan negara, kekuatan umat. Mereka orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani sangat licik, memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan kelemahan para pemuda muslim dan pemudi muslimah. Mereka mengerti bahwa para pemuda dan pemudi dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan jauh dari syariatnya, tidak memiliki bekal ilmu agama yang baik, sehingga mudah untuk diprovokasi, mudah untuk dibujuk, mudah untuk ditampakkan di hadapannya contoh-contoh yang tidak baik. Bagi para pemuda, para pemudi dari kalangan kaum muslimin, hendaknya waspada, berhati-hati, pertebal keimanan, perkokoh akidah, dalami ilmu agama, karena itulah sebenarnya modal kekuatan. Itulah sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya, ilmu syar'i, ilmu agama, sehingga para pemuda, para pemudi tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dibujuk. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang kafir sampai hari kiamat tidak akan pernah membiarkan kita. Mereka ingin kita menyimpang, mereka ingin kita kufur kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah hasrat mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wadda katsirun min ahlil kitab. Sungguh banyak dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, menginginkan law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh mereka sangat ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Semua itu hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad, ketidaksukaan, kedengkian dalam diri mereka
kepada kaum muslimin. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada. Belakangan ini permusuhan, kebencian yang ditampakkan terhadap Islam dan kaum muslimin semakin nampak. Terang-terangan. Tidak sedikit orang yang sudah berani melecehkan syariat Islam, mengolok-olok syariat Islam. Dan ternyata pelakunya adalah orang-orang yang justru dikenal sebagai tokoh Islam, tokoh muslimin. Ada sesuatu yang salah dalam otak mereka. Ada sesuatu yang salah dalam pola pikir mereka. Ada sesuatu yang salah dalam keyakinan mereka. Mungkin itu disebabkan karena mereka belajar agama bukan ke negeri-negeri Islam, tetapi belajar agama ke negara-negara kafir, sehingga pulang dari tempat belajarnya bukannya membela syariat Islam, bukannya mengagungkan syariat Islam, bukannya memakmurkan syariat Islam, tetapi justru malah mencela, meledek, menghina syariat-syariat Islam. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala assalam. Justru malah menghilangkan satu demi satu syariat Islam yang sudah jelas ada keterangannya minal kitab was sunnah, dari kitab dan juga dari sunnah. Kita bisa lihat siapa sesungguhnya yang bersorak di balik munculnya fenomena LGBT di negeri kita, negeri kaum muslimin. Orang-orang kafir dan orang-orang liberal, orang-orang yang otaknya sudah dijejali dengan pemikiran-pemikiran kafir, komunis, ateis. Mereka yang bertepuk tangan, mereka yang senang, mereka yang membela habis-habisan. Maka kita kaum muslimin sekali lagi harus waspada menghadapi ini semua. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mesti mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa perbuatan ini, perilaku menyimpang ini, baik lesbi maupun gay, biseksual atau juga transgender, adalah kabirun min kabairidz dzunub, dosa besar, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian mendatangi kaum laki-laki untuk menumpahkan syahwat kalian, bukan pada wanita. Kalian adalah kaum yang musrifun, yang melampaui batasan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, wa ajma'a al-ulama'u ala tahrimil liwat wa anna Allah ta'ala aqaba qauma lutin wa 'adzabahum li'annahum ala ma'asin wa dhunub wa minhu al-fi'latul mushinah ala wa hiya al-liwat fa akhadhahum Allah bidzalika. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, para ulama ajma' telah sepakat tentang haramnya perbuatan liwat, homoseksual, lesbi atau gay. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menghukum kaum Lut alaihi salatu wassalam. Allah telah mengazab mereka karena mereka melakukan kemaksiatan dan dosa. Salah satunya adalah perbuatan yang keji dan menjijikan, yaitu homoseksual atau liwat. Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka karena itu. Sepakat para ulama tentang haramnya liwat, sepakat para ulama tentang haramnya biseksual,
seorang laki-laki menyukai laki-laki dan juga menyukai wanita, atau sebaliknya seorang wanita menyukai laki-laki dan juga menyukai wanita. Syariat sepakat mengharamkan hal yang demikian. Binatang saja tidak ada yang melakukan hal ini. Sungguh di luar dugaan ketika muncul orang-orang yang punya tabiat terbalik seperti ini. Ya. Tidak perlu kemudian mereka beralibi bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal karena fitrah saya seperti ini. La, kadzab, dusta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan tabiat yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan fitrah yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan upaya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan ikhtiar kepada mereka untuk menjadi yang baik. Wa hadainahun najdain, kata Allah, kami telah berikan dua jalan di hadapan manusia, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan kepada manusia. Allah berikan akal kepada manusia. Yang dengan itu manusia tidak sama dengan binatang. Tetapi kenapa ada manusia-manusia yang mensejajarkan dirinya dengan binatang, bahkan menempatkan dirinya di bawah kedudukan binatang? Nas'alullah tabaraka wa ta'ala salamah. Tabiat macam apa ini? Tidak perlu beralibi bahwa saya ketika dilahirkan memang cenderung senang kepada laki-laki, padahal saya seorang laki-laki. La, tidak perlu beralibi saya sebagai seorang wanita, tetapi sejak kecil saya menyukai sesama wanita. Tidak perlu beralibi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan bagi dia. Ini semua ikhwan fillah rahimakumullah bisa jadi akibat dari pendidikan yang salah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah yang suci, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Wajib bagi kita ikhwanu fiddin rahimakumullah untuk mengambil sebab-sebab yang dengan itu kita menjadi baik. Wajib bagi kita ikhwanu fiddin rahimakumullah sebagai kaum pria menampakkan kelaki-lakian. Wajib bagi kaum wanita sebagai wanita untuk menampakkan sifat-sifat feminim dalam dirinya. Jangan kemudian beralibi saya seorang yang tomboy. Nah, kamu bukan tomboy, kamu harus berusaha untuk menjadi seorang wanita yang baik. Kamu harus belajar agama. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti perempuan. Dari mana kamu tahu takdir Allah seperti itu? Memang semua atas kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jal. Tetapi seseorang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam melaknat orang yang melakukan perbuatan keji ini. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i menyatakan, la'anallah man amila amala qaumi lutin, la'anallah man amila amala qaumi lutin, la'anallah man amila amala qaumi lutin. Qalaha salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh laknat Allah
kepada orang yang melakukan perilaku kaum Lut, sungguh laknat Allah ditujukan kepada orang yang melakukan perilaku kaum Lut. Sungguh laknat Allah ditujukan kepada orang yang melakukan perilaku kaum Lut alaihi salatu wassalam. Tidak sekali dua kali Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi, tetapi mereka menolak. Mereka mengolok-olok Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, kami tidak butuh wanita, kami butuh laki-laki. Ta'udzubillah. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam menemui Lut alaihi salatu wassalam dalam bentuk manusia, maka istri Lut alaihi salatu wassalam sendiri bercerita di hadapan kaumnya bahwa di rumahnya ada seorang laki-laki yang saya tidak pernah melihat setampan dia. Kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam kemudian datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Mereka meminta untuk melihat dan bertemu si pemuda itu, yang tiada lain adalah malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus malaikat tersebut agar Lut alaihi salatu wassalam tahu seperti apa pembangkangan yang mereka lakukan. Di situ Nabi Lut alaihi salatu wassalam benar-benar melihat bagaimana perilaku mereka kaumnya yang seperti itu. Mereka memaksa untuk bertemu, meminta pemuda yang tiada lain adalah malaikat. Nabi Lut alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbin surni, ya Rabb, tolonglah aku dari kaum yang melakukan keruksakan. Tidak ada keruksakan dan penyimpangan seksual yang terbesar selain ini. Selain lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Transgender itu laki-laki yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Kalau sampai mereka mengganti alat kelaminnya, yang laki-laki melakukan operasi alat kelaminnya supaya alat kelaminnya seperti alat kelamin wanita, yang wanita pun melakukan hal yang sama, maka mereka bukan transgender lagi namanya, tapi transseksual. Penyimpangan seksual yang lebih besar lagi. Na'udzubillah. Sekali lagi, tidak ada penyimpangan seksual yang lebih parah dibandingkan ini. Binatang sekalipun tidak ada yang melakukan hal yang seperti ini, dalam keadaan binatang tidak diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla. Binatang tidak diberi akal oleh Allah. Keberadaan binatang di dunia ini hanya sebagai pelengkap untuk semakin menyempurnakan manusia. Di antara sekian binatang itu ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kendaraan bagi kita. Ada yang melengkapi kebutuhan kita, ada yang menjadi konsumsi kita, makan. Binatang tidak ada yang melakukan penyimpangan seperti ini. Padahal binatang juga termasuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Tetapi yang jantan menyukai yang betina, yang betina menyukai yang jantan. Sungguh perilaku yang sangat menyedihkan. Kekejian yang besar, fahisyah, dan lebih ngeri lagi, orang-orang yang dengan sengaja
memamerkan perilaku-perilaku ini, menjadikannya sebuah tontonan dalam bentuk film, dalam bentuk video yang bisa disaksikan oleh jutaan orang atau bahkan semua manusia bisa menyaksikannya. Perilaku lesbi, perilaku gay, biseksual, transgender. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azab yang alim, azab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah di tengah-tengah kaum mukminin. Kata Allah, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Biarkan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia untuk sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, tamatta'u qalilan. Silahkan kalian bersenang-senang barang sejenak. Tsumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidz. Tapi kemudian nanti kami akan seret mereka, kami akan tarik mereka untuk merasakan azab yang pedih. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kaum muslimin hendaknya bersabar. Bersabar, jangan sampai memperturutkan hawa nafsu kita. Innan nafsa la amaratun bisu. Karena sesungguhnya jiwa itu ada yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Kita harus bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bersabar. Sabar dalam meninggalkan ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Sabar ketika mendapatkan musibah dan bencana. Ad-dunya sijnul mu'min. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan bahwa dunia itu adalah penjara bagi kaum mukminin. Khuffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ini yang butuh untuk kita bersabar. Jangan terpengaruh dengan kenikmatan dan kelezatan sesaat. Baik itu dalam bentuk zina maupun penyimpangan seksual, lesbi, gay, biseksual dan yang lainnya. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan godaan itu semua. Kita punya syariat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat itu dengan baik dan benar. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Penyaluran syahwat dengan cara yang halal itu jelas, diterangkan dalam syariat. Penyaluran syahwat yang dilarang, yang diharamkan juga jelas, diterangkan oleh syariat. Kita diperintahkan untuk berada di atas syariat ini. Fattabi'ha, kata Allah Subhanahu wa taala, ikuti syariat itu. Jangan tergoda. Jangan pergi ke kanan dan ke kiri. Jangan mencicipi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah fahisyah, wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk.
Kata Allah, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jangan sekali-kali kamu mengikuti jalannya orang-orang kafir. Jangan sekali-kali kamu taklid kepada mereka, tasyabbuh dengan perbuatan mereka. Jangan menganggap gay, lesbi, biseksual dan transgender itu sebagai sebuah keindahan, sebagai kenikmatan. Jangan. Karena sesungguhnya orang-orang kafir yang telah menjadikan itu semua sebagai gaya hidup adalah orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Kalau orang-orang kafir, sawa'un alaihi ma'angdhartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan mereka atau tidak, mereka tetap tidak akan menyatakan beriman. Nasihat ini ditujukan untuk kaum mukminin, muslimin yang mereka jatuh ke dalam perilaku menyimpang ini. Segeralah sadar. Segeralah sadar, perbaiki diri. Belajarlah ilmu agama yang benar, bergaulah dengan orang-orang yang saleh, yang baik. Jangan terpengaruh dengan kebiasaan kufar. Jangan tertipu dengan bujuk rayu orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau Nabi alaihi salatu wasallam sudah melaknat pelaku dari perbuatan yang keji ini, itu artinya Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan agar Allah tidak memberi rahmat kepadanya, kepada pelakunya. Karena laknat itu artinya al-bu'd an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. La'anallah, kata Nabi, semoga Allah melaknat ketika seseorang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Siapa yang akan bisa menyelamatkannya? May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jal, tak ada seorang pun yang mampu untuk memberinya hidayah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada orang-orang yang jatuh dalam perilaku ini, segeralah sabar. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bernafas, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua demi menjaga agar jangan sampai azab Allah Azza wa Jalla itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Hati-hati kalian, waspada kalian terhadap suatu fitnah, suatu bencana, suatu azab yang tidak hanya akan menimpa kaum yang zalim saja di kalangan kalian. Semua akan terkena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, menurunkan siksanya. Yang mukmin, yang kafir, yang baik, yang tidak baik, yang taat, yang bermaksiat, semua akan kena. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Anahlik wa fina salihun ya Rasulullah?" Apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang saleh? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iya, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya masing-masing.
Sungguh negeri yang kita cintai, bangsa yang kita cintai ini akan hancur porak-poranda hanya karena perbuatan-perbuatan maksiat, tindakan-tindakan yang keji seperti itu. Na'udzubillah. Kita tidak ingin apa yang terjadi di negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, terjadi di negeri kita. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai kaum muslimin berkewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang jatuh dalam perbuatan ini. Segeralah bertaubat, segeralah kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan perbuatan keji itu. Jangan sampai menjadi malapetaka, menjadi sebab terjadinya kehancuran negeri yang kita cintai ini. Negeri kita adalah negeri yang mayoritas kaum muslimin. Pemerintah kita adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kita bukanlah pemerintah kufar. Negeri kita bukanlah negeri kafir, bukan. Negeri kita adalah negeri kaum muslimin. Kita merasa nyaman menunaikan syariat Allah Azza wa Jalla di negeri kita ini. Kita tidak peduli dengan orang-orang kafir yang memang melakukan kebiasaan itu karena memang itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Itu sudah menjadi jalan hidup mereka. Mereka mengambil jalan yang salah, mereka mengambil jalan yang menyimpang. Tapi kita kaum muslimin, kita adalah orang yang sedang berupaya menuju siratal mustaqim, sebuah jalan yang selalu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Nanti setelah zuhur mungkin kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Indahziar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indahziar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullah khairan keseluruhan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi hari Rabu tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2023 Masehi. Ya, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian ya bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan fenomena LGBT dan penyebab hancurnya kaum Lut. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita, keluarga kita, semua kaum muslimin ya bisa terbebaskan atau bisa terhindarkan dari penyimpangan atau dari perbuatan ya, salah satunya perbuatan LGBT ini, karena sudah dicontohkan juga bagaimana ya adab Allah terhadap kaum LGBT ini, terutama di dalam atau pada kaum Lut ya, kaum Nabi Lut. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar yang semoga